Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak semua? Semoga sehat dan semangat ya. Berjumpa lagi dengan Bunda Diah di tema 5, subtema 1, PB5 dan PB6. Sebelum belajar dimulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan dibuka bukunya halaman 91. Daur hidup hewan. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang ekosistem yang terdiri atas komponen biotik dan komponen abiotik. Daur hidup hewan dimulai dari telur atau saat kelahiran hingga menjadi hewan dewasa yang dapat berproduksi. Berdasarkan perubahan bentuk hewan, daur hidup hewan dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis dan hewan tidak bermetamorfosis. Hewan bermetamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk tubuh hewan. Bentuk hewan muda sangat berbeda dengan hewan dewasanya. Ada dua pengelompokan metamorfosis berdasarkan tahapan dari hidupnya, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, ya. Jadi hewan bermetamorfosis adalah bentuknya itu hewan waktu muda dan waktu dewasa itu berbeda. Metamorfosis sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Contohnya adalah nyamuk. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong atau pupa, seperti nyamuk, lebah, ngengat, kupu-kupu, dan lalat. Nyamuk yaitu dari telur, kemudian larva atau jentik, pupa, kemudian nyamuk keluar dari pupa, kemudian nyamuk dewasa. Ya, metamorfosis sempurna itu mengalami fase pupa. Metamorfosis tidak sempurna dicirikan dengan bentuk hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya, namun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya terdapat penambahan ukuran dan struktur tubuh seperti sayap. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami tahap kepompong atau pupa, akan tetapi melalui tahapan peralihan yang disebut nimfa. Contohnya adalah belalang, capung, dan kecoa. Metamorfosis belalang, telur, kemudian nimfa tanpa sayap, nimfa bersayap, nimfa bersayap 2, kemudian belalang dewasa, sayap sudah sempurna. Metamorfosis tidak sempurna dicirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Jadi yang sempurna tadi mengalami tahapan pupa atau kepompong, dan tidak sempurna yaitu tidak mengalami tahapan pupa atau kepompong, akan tetapi melalui tahapan peralihan yang disebut nimfa, di mana bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Berarti mirip ya. Hewan tidak bermetamorfosis. Tidak semua hewan mengalami perubahan bentuk dan penambahan struktur tubuh. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut dewasa. Nah, hewan tersebut dikelompokkan sebagai hewan yang tidak bermetamorfosis. Contohnya adalah kucing, ayam, ikan, dan kadal. Anak kucing, kucing muda dan kucing dewasa itu sama ya, tidak mengalami perubahan. Menguraikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Masih ingat peta pikiran? Yaitu merupakan suatu cara mencatat kreatif dan efektif yang disajikan secara ringkas. Peta pikiran biasa disajikan berbentuk cabang seperti pohon. Untuk menguraikan informasi menggunakan peta pikiran, kamu perlu menentukan ide pokok setiap paragraf dari teks yang disajikan.
dan membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi dalam teks. Seperti kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Setelah menentukan pokok teks jawabannya, maka kamu dapat menuliskannya ke dalam bentuk peta pikiran. Lagu bertangga nada minor. Kalau kemarin contoh lagu bertangga nada mayor seperti Maju Tak Gentar. Kalau sekarang lagu bertangga nada minor yang memiliki ciri-ciri bersifat sendu, sedih, dan hikmat. Jarak intervalnya 1/2, 1/1, 1/2, 1/1. Urutan nadanya dimulai dengan nada A atau La dan diakhiri dengan nada A aksen atau E, Mi. Seperti lagu Mengheningkan Cipta. Mempresentasikan informasi dalam peta pikiran yang telah dibuat. Saat mempresentasikan dalam kelas, di depan kelas, perhatikan hal berikut. Sikap tubuh yang tegap ketika presentasi, adanya kontak mata dengan pendengar, penggunaan lafal dan intonasi ketika menjelaskan, kemudian pemilihan kata yang tepat ketika mengucapkan salam pembuka dan penutup. Usaha mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan NKRI adalah berpartisipasi dalam upaya menjaga keutuhan wilayah dan bangsa Indonesia. Upaya mempersatukan bangsa perlu dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan persatuan, keutuhan bangsa dapat tetap terjaga. Menyanyikan lagu bertangga nada mayor dan minor dengan iringan alat musik. Lagu dapat dinyanyikan dengan iringan alat musik ritmis atau melodis. Alat musik ritmis tidak memiliki nada dan dimainkan dengan perhatikan ketukan lagu. Contohnya kendang, triangle, maracas, dan tamborin. Sedangkan alat musik melodis dapat melantunkan melodi sebuah lagu. Contohnya seruling, pianika, gitar, biola, dan piano. Tugas hari ini ada 2. Pertama, muatan IPA halaman 93 di buku tulis jawabannya saja. Kemudian yang kedua, menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta dikirim melalui rekam suara. Untuk contoh lagu Mengheningkan Cipta nanti akan Bunda lampirkan di Google Classroom ini ya. Cukup sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.